Yang saya tahu hadis semua berhubungan dengan mengatakan al-waqi bisa mendapatkan rezeki adalah hadis yang lemah, yang tidak dipakai oleh para ulama. Tapi hadis itu lemah, namun bukan menghalangi kita untuk baca surat Al-Waqiah. Baca surat Al-Waqiah. Kalau antum baca surat Al-Waqiah, insya Allah dijauhkan dari kefakiran. Tapi ini hadis lemah, tidak bisa dipakai. Ini sama sekali tidak pernah ada panduan di dalam sunnah Nabi SAW. Yang Ustaz ikut siapa? Imam Nawawi. Ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama ijma' bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif. Jadi kalau diamalkan yang surat Al-Waqiah ini boleh, tak salah. Alam yang saya tahu hadis semua berhubungan dengan mengatakan al-waqi bisa mendapatkan rezeki adalah hadis yang lemah, yang tidak dipakai oleh para ulama. Dan ini memang sudah disebutkan di dalam buku-buku yang berbicara tentang fadilah surah-surah dalam Al-Quran. Jadi ini memang hadis yang lemah dan tidak dipakai oleh para ulama. Jadi tidak benar lah kalau dikatakan surah Al-Waqi bisa mendapatkan rezeki bagi suami atau istri. Apalagi ini ditentukan setelah selepas sholat asar atau sholat subuh. Ada hadis yang menjelaskan bahwasanya siapa yang selalu membaca surat Al-Waqiah, insya Allah dijauhkan dari kefakiran. Tapi hadis itu lemah, namun bukan menghalangi kita untuk baca surat Al-Waqiah. Baca surat Al-Waqiah. Kalau antum baca surat Al-Waqiah, insya Allah dijauhkan dari kefakiran. Kenapa? Karena antum melihat, ya Allah, ono apa mikir. Apa manfaat membaca surat Al-Waqiah? Siapa yang membaca surat Al-Waqiah, maka dia dijauhkan Allah dari faqah. Faqah itu di atas miskin. Selalu dikatakan miskin papa. Pernah dengar kata miskin papa? Tak pernah. Di atas miskin lagi. Dijauhkan Allah dari miskin. Yang jadi masalah hadis itu dhaif. Hadis yang paling tinggi sahih. Di bawah hadis sahih hasan. Di bawah hadis hasan dhaif. Di bawah hadis dhaif maudhu. Ada sekelompok orang tidak mau mengamalkan hadis dhaif. Asal hadis itu dhaif, jangan amalkan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi aftartu. Dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Membaca surat Yasin untuk orang meninggal dunia, iqra'uha ala mautakum. Dhaif. Siapa yang baca surat Al-Waqiah, dijauhkan Allah dari miskin papa, miskin susah melarat. Dhaif. Tidak mau dia mengamalkan hadis dhaif. Saya termasuk mengikut ulama yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Yang Ustaz ikut siapa? Imam Nawawi. Ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama ijma' bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif. Jadi kalau diamalkan yang surat Al-Waqiah ini boleh, tak salah. Kalau kita ingin ada berkeinginan bisa Allah mempermudahkan hajat kita. Yang memudahkan itu bukan waqiahnya, Allah. Lalu kenapa Allah mudahkan dengan surat ini? Karena surat Al-Waqiah mengingatkan kita tentang hari kiamat, tentang kematian. Begitu dibacanya lalu kemudian hatinya takut kepada Allah. Tak jadi dia curang, tak jadi dia bohong. Jadi orang jujur, amanah, semangat dia. Jadi kalau ada orang bertanya, apa logikanya dengan membaca surat Al-Waqiah dia tidak miskin? Karena dengan setelah membaca surat Al-Waqiah dia bangkit semangat. Apa hubungan sholat duha dengan rezeki? Karena orang yang sholat duha pasti bangunnya sebelum subuh. Pasti dia bersemangat. Jadi kalau dikatakan logika, logis, masuk akal, ajaran Islam ini masuk akal. Tak masuk akal Pak Ustaz, berarti akal kau tutup. Sulitkah bagi Allah? Tidak. Innama amruhu iza arada syai'an ayakul lahu kun